Oke, kita mulai kuliah pada siang hari ini. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, semoga siang ini kalian semua selalu dengan keadaan sehat ya. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kembali. Minggu lalu kita sudah membahas mengenai pendahuluan di geothermal dan sistem pada geothermal itu sendiri gitu ya. Kemudian pada minggu ini kita akan mencoba membahas mengenai strategi eksplorasi dan geophysical signature pada geothermal sendiri. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, kita akan coba review dulu sejenak mengenai apa yang sudah kita pelajari di minggu lalu. Oleh karena itu, silakan bisa disiapkan alat tulis dan catatannya. Saya akan coba share screen terlebih dahulu. Apakah layar saya sudah terlihat? Jelas Sudah, Ibu. Oke. Kita akan melanjutkan mengenai strategi eksplorasi. Nanti bagaimana kita akan melakukan eksplorasi panas bumi atau geothermal ini di suatu lapangan panas bumi. Kemudian nanti kita akan juga mempelajari mengenai geophysical signature yang ada di panas bumi sendiri. Nah, nanti masing-masing metode di geofisika itu punya karakteristik sendiri-sendiri sehingga bisa digunakan untuk melihat dan mengidentifikasi komponen apa yang bisa didapatkan pada geothermal itu sendiri gitu ya. Nah, kemudian untuk bahasan kita hari ini nanti kita akan membahas mereview sebentar mengenai sistem geothermal yang sudah kita pelajari di minggu lalu. Kemudian selanjutnya nanti kita akan membahas mengenai konsep dasar geofisika. Lalu yang ketiga mengenai strategi eksplorasinya. Nah, tentu saja kalau kita akan melakukan eksplorasi apapun dalam hal ini adalah eksplorasi geothermal, pasti ada strategi-strateginya. Nah, ini nanti akan kita bahas bagaimana strategi untuk melakukan eksplorasi panas bumi. Kemudian untuk yang keempat nanti kita akan coba bahas mengenai geophysical signature pada sistem geothermal itu apa saja. Misalnya metode A itu nanti dapat mengidentifikasi apa pada geothermal gitu ya. Dan yang terakhir nanti kita akan meresum apa yang sudah kita bahas hari ini. Seperti itu. Oke. Kita mencoba ke bagian yang pertama dulu, kita akan coba review mengenai sistem geothermal. Silakan bisa dibuka ke menti.com. Kemudian silakan menggunakan kode 19895983. Silakan bisa masuk menggunakan kode ini. Dibuka dulu websitenya menti.com. Apakah ada yang sudah bisa? sudah Bu. Sudah Kak. Sudah bisa ya? Sudah. Oke, untuk pertanyaannya adalah di sini yang pertama elemen apa saja yang ada di dalam sistem geothermal ini, gitu ya. Nah, di sana ada kolom untuk menjawab, bisa dijawab ya mengenai pertanyaan ini. Bu, untuk jawabnya pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ya? Bebas, bebas Mbak Hesti. Oh iya. Ya. Oke, ini sudah ada beberapa jawaban yang masuk. Ada reservoir, kemudian ada heat source, lalu ada cap rock, clay cap, struktur. Oke, kita tunggu dari yang lain. Ada patahan, ada batuan penudung. Oke, kemudian ada lagi. Jadi betul ini yang sudah dijawab. Di sini ada yang menjawab reservoir lagi. Oke, bagus. Ada yang menjawab clay cap. Ada yang menjawab sumber panas. Betul ya? Jadi untuk elemen-elemen di dalam sistem geothermal itu bisa dibagi menjadi 4 komponen ya tadi. Namun 4 komponen itu tadi ada nama lainnya seperti itu ya. Misalnya di sini ada clay cap itu sama saja dengan cap rock gitu ya. Kemudian ada heat source itu sama juga dengan sumber panas. Kemudian struktur, struktur di sini juga kan salah satu jenis struktur itu ada patahan gitu ya atau fault seperti itu. Betul sekali untuk jawaban ini. Oke. Kerja yang bagus ya. Berarti sudah mengingat apa yang sudah kita bahas di minggu lalu. Oke, kita coba lanjut dulu ke materi selanjutnya gitu ya. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai sistem geothermal gitu ya. Nah, kalau kita analogikan sistem geothermal tadi, itu sama saja kita pada saat kita menanak air gitu ya. Kita coba memanaskan air menggunakan kompor di sini. Nah, kompor ini kan ada apinya gitu ya. Itu bisa kita ibaratkan sebagai sumber panas. Gitu. Jadi si kompor ini kita ibaratkan sebagai sumber panas atau heat source tadi. Nah, heat source itu kan kalau di geothermal bermacam-macam jenisnya. Ada magma, kemudian ada batuan panas, kemudian ada deep circulating fluid. Gitu. Kemudian di sini di dalam ceret ini kan ada air dan juga ada uapnya. Nah, air dan uap ini yang kita sebut sebagai reservoir tadi. Lalu di atas di sini ada tutup ceret. Tutup ceret ini kita ibaratkan sebagai batuan penudung. Jadi batuan yang melindungi reservoir agar reservoir ini tidak sampai ke permukaan, gitu ya. Tapi namanya bumi itu kan tidak homogen ya.
Sehingga pasti ada suatu struktur di sana. Nah, struktur di sini ini contohnya ada garis-garis warna hitam ini ya. Ibaratkan garis-garis warna hitam ini adalah suatu strukturnya. Maka di sini juga ada strukturnya. Nah, struktur ini berfungsi sebagai tempat atau jalur keluarnya fluida dari reservoir menuju ke permukaan, sehingga di permukaan ini terbentuklah manifestasi panas bumi yang menjadi penciri adanya potensi panas bumi di area tersebut gitu ya. Nah, contohnya di sini adalah mata air panas dan juga kemarau seperti itu. Ya, ini untuk analogi agar kita mudah mengingat bagaimana sistem yang ada di dalam geothermal ini sendiri, gitu ya. Kita bisa menganalogikan menggunakan kalau kita sedang memanaskan air pakai ceret gitu ya. Itu agar lebih kita lebih familiar dengan sistem geothermal ini, maka kita bisa mengingat-ingat pada saat kita memanaskan air. Oke, kita lanjut ya mengenai konsep dasar geofisika. Nah, untuk konsep dasar di geofisika ini tentunya objek kita, objek pengukuran kita nanti ada di permukaan bumi, seperti itu ya. Nah, di bumi ini mengandung sinyal-sinyal. Nah, karena suatu batuan itu punya karakteristik sendiri-sendiri, batuan A punya karakteristik A, batuan B punya karakteristik B, gitu ya. Kan punya sinyal sendiri-sendiri. Nah, kemudian kita melakukan pengukuran menggunakan metode geofisika di permukaan bumi. Nah, dari pengukuran ini kita akan mendapatkan data lapangan, gitu ya. Kita kalau misalnya melakukan pengukuran gravity, ya kita akan dapatkan data gravity, gitu ya. Kemudian setelah itu data tersebut akan kita lakukan pengolahan. Nah, setelah dilakukan pengolahan data, nanti akan kita modelkan data tersebut itu kita modelkan sehingga nanti akan diperoleh model subsurface-nya, model bawah permukaan. Nah, dari model inilah akan kita interpretasi bagaimana model konseptual dari panas bumi ini. Nanti kita bisa interpretasi untuk caprock-nya ada di mana gitu ya. Kemudian untuk reservoirnya ada di kedalaman berapa, heat source-nya ada di kedalaman berapa, kemudian geometrinya berapa gitu ya. Jadi itu yang akan kita cari nantinya melalui pengukuran geofisika ini. Gitu ya. Ada yang mau ditanyakan dulu silakan. Ada yang raise hand ini Mas Rahmat Nurdiantoro, silakan Mas. Baik, terima kasih, Bu. Ini saya mau nanya, itu kan ada basic concept of geophysicnya, ada urutannya tuh. Dari mulai measurement, full data, data processing. Terus seandainya nggak urut seperti itu, boleh nggak Bu, misalnya dari data processing langsung ke interpretasi tanpa melalui subsurface model? Terima kasih, Bu. Oke, good question. Terima kasih atas pertanyaannya. Tadi ditanyakan apakah mungkin kita melakukan pengolahan data kemudian langsung diinterpretasi seperti itu ya. Oke. Nah, untuk pekerjaan-pekerjaan di dalam geofisika itu pakemnya harus melalui proses tahapan-tahapan seperti ini. Gitu. Kalau kita baru melakukan pengolahan data, berarti kan kita belum punya peta, belum punya model seperti itu, sehingga kita mau menginterpretasi pun juga susah kalau hanya interpretasi dari data hasil pengolahan saja. Sehingga kita perlu petakan dulu, kita perlu buat modelnya dulu, agar nanti bisa kita interpretasi bagaimana yang ada di bawah permukaan ini. Nanti komponen panas buminya bagaimana gitu ya, geometrinya seberapa besar, itu harus melalui proses pemodelan bawah permukaan. Kalau tidak melalui proses pemodelan bawah permukaan, maka nanti akan susah kita mau menginterpretasi. Jadi interpretasi dari data nanti jatuhnya analisis, bukan interpretasi. Seperti itu ya, Mas Rahmat, bagaimana? Kita coba lanjut, atau yang lain ada yang mau didiskusikan terlebih dahulu? Kalau tidak, kita coba lanjut. Kemudian, nah, untuk peran geofisika di dalam geothermal ini adalah digunakan untuk mengidentifikasi setiap elemen yang ada di sistem geothermal itu tadi, gitu ya. Elemen geothermal tadi itu kita bisa identifikasi geometrinya gitu ya. Geometri itu ukurannya, ukuran masing-masing komponen tersebut, lalu litologinya gitu ya. Dan dari data geofisika kita bisa tahu litologi dari lapisan 1 apa, lapisan 2 apa, lapisan 3 apa, seperti itu ya. Kemudian setelah itu kita bisa membuat model konseptual dari berbagai metode geofisika tadi. Gitu. Nah, kemudian kalau kita sudah mendapatkan 3 hal ini, nanti kita bisa menghitung estimasi sumber daya geothermal di area tersebut itu berapa. Seperti itu ya. Nah, untuk mendapatkan ini semua, tentunya kita tidak bisa bekerja sendiri. Kita nanti perlu bekerja sama dengan multidisiplin ilmu lain, gitu ya. Di sini kita akan bekerja sama dengan seorang geologis, kemudian akan bekerja sama dengan geokemis, gitu ya, dan juga drilling and reservoir engineering. Nah, dari ketiganya ini nanti akan diperoleh estimasi sumber daya geothermal di area Ulubelu misalnya, seperti itu ya. Nah, kemudian selanjutnya yang akan kita bahas kali ini nanti kita akan coba tekankan. Kita coba tekankan di bagian geofisikanya gitu ya, karena kita sebagai mahasiswa teknik geofisika nanti akan coba cari tahu bagaimana strategi eksplorasi geofisika untuk melakukan pencarian prospek panas bumi, gitu ya. Nah, untuk strategi eksplorasinya ini ada beberapa tahapan yang perlu kita ketahui.
untuk yang pertama, ini adalah tahap reconnaissance. Nah, tahap reconnaissance ini sering juga disebut sebagai tahap survei pendahuluan. Nah, untuk tahap survei pendahuluan ini bisa dimulai dengan metode-metode yang konvensional dan tidak terlalu mahal. Ya, metode yang konvensional dan tidak terlalu mahal sehingga nanti cakupan area surveinya itu luas. Ya, itu hal awal yang perlu kita kerjakan ketika kita melakukan survei geothermal. Nah, nanti akan kita lihat metode-metode apa saja yang digunakan untuk survei pendahuluan ini. Nah, setelah itu, setelah kita dapatkan seluruh peta yang sifatnya regional itu tadi ya, karena cakupan area kita luas, maka kita bisa mendeliniasi zona prospek kita. Misalnya di sini, di gambar yang ada di bawah ini, area kita itu luas. Area kita luas yang dibatasi oleh warna hijau ini ya. Di sini ada suatu anomali yang warnanya merah. Berarti kita bisa mendeliniasi gitu kan ya. Ini misal adalah data magnetik gitu. Jadi ini ada data magnetik seluas ini, kemudian di sini ada anomali. Nah, kita bisa mendeliniasi zona prospek di sini. Zona prospeknya yang mana ini? Dari gambar ini, untuk zona prospeknya yang mana? Warna merah. Oke, sip. Betul sekali, Mbak Hesti. Betul ya, ini adalah zona prospek kita yang warna merah ini, yang dibatasi oleh lingkaran warna putih. Jadi setelah kita melakukan deliniasi zona prospek ini, nanti akan kita lakukan survei detail. Ya, kita lakukan survei detail menggunakan metode-metode khusus untuk geothermal. Ya. Nah, jadi untuk detail surveinya itu dilakukan di daerah prospek ini. Ya, jadi di daerah prospek ini kita survei menggunakan metode khusus untuk geothermal, misalnya adalah metode MT seperti itu ya. Sehingga nanti akan didapatkan gambaran mengenai komponen-komponen panas bumi tadi. Ya. Nah, kemudian setelah dilakukan survei detail, itu kan akan diperoleh gambaran bawah permukaan sehingga kita akan mengetahui model konseptualnya. Ya. Nah, kalau di area tersebut itu sudah dilakukan drilling seperti itu ya, kemudian sudah dieksploitasi panas buminya, kemudian kita bisa melakukan pengembangan. Nah, untuk pengembangan di area geothermal ini sendiri, itu juga ada strateginya. Strategi pengembangan di panas bumi itu akan dimulai dari area yang spesifik menuju ke area yang lebih luas. Gitu ya. Nah, kalau tadi kita punya gambar seperti ini ya, yang sebelah kiri, kemudian zona prospek kita itu yang dibatasi oleh lingkaran warna putih ini, nanti berarti untuk survei pengembangannya itu ke arah mana? Ke arah mana kira-kira? Nah, kalau kita punya area prospek di sini tadi, kemudian kita akan coba kembangkan. Kita coba kembangkan di sekitarnya. Apakah sekitarnya ini punya potensi lagi? Ya, ke arah mana kira-kira? Ada yang mau mencoba menjawab? Bu, ke kiri Bu. Karena di situ kayak ada yang warna merah juga. Mungkin di situ nanti kalau dikejar ada anomali juga mungkin. Oke, bagus sekali Mbak Nuri. Betul ya. Jadi untuk strategi pengembangan ini kita bisa lakukan survei lagi ke sekitar area prospek ini. Jadi kita bisa ke kiri gitu ya untuk lebih memperdetail lagi. Kan ini ada yang warna merah ini di pojok, betul tadi yang disebutkan Mbak Nuri. Ini ada warna merah di pojok, tapi kan ini masih terlihat kecil. Mungkin nanti pada saat kita melakukan perluasan daerah, misal lebih ke selatan gitu ya, itu akan diperoleh anomali lagi gitu ya, akan diperoleh zona prospek lagi. Jadi itu cara kita melakukan pengembangan daerah prospek panas bumi. Kita bisa perluas daerah daerah survei kita gitu ya. Kita bisa perluas daerah survei kita dari yang awalnya di zona prospek, kemudian nanti diharapkan dapat anomali lagi sehingga kita mendapatkan zona prospek lain. Seperti itu. Sebelum lanjut, ada yang mau didiskusikan terlebih dahulu? Oke, kalau belum ada, kita coba lanjut. Untuk yang pertama, di survei pendahuluan atau reconnaissance survei, tadi ada metode gravity. Nah, di metode gravity ini bisa digunakan untuk mendeliniasi struktur utama. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa struktur utama di panas bumi itu kan berfungsi sebagai jalur keluarnya fluida dari reservoir ke permukaan bumi. Gitu ya. Kemudian metode gravity ini bisa juga digunakan untuk mengidentifikasi sumber panas yang ada di bawah ini. Gitu ya. Nah, itu yang bisa kita cari dari komponen panas bumi menggunakan metode gravity. Jadi nanti kita akan coba cari patahan-patahan ini ya, patahan yang warna biru, kemudian yang warna merah ini. Oke, nah sebelum ke metode gravity, di sini kan ada patahan yang warna biru ya, kemudian ada patahan yang warna merah. Patahan warna merah ini naik, kemudian patahan warna biru ini dia
turun. Nah, di sini kira-kira mengapa ini yang patahan warna merah ini naik, kemudian yang biru ini turun? Maksudnya apa kira-kira ini? Ada yang mau mencoba menjawab? Ya Bu, Oke, silakan Mbak mungkin Hesti. yang Mbak tadi yang pas awal saya tanya ya Bu, mungkin yang maksudnya yang naik itu mungkin ya, mungkin yang naik itu maksudnya naiknya warna merah itu kan ya Bu ya? Iya, yang warna merah. Nah, yang naik itu mungkin maksudnya yang dari bawah naik ke atas. Jadi mungkin yang dari bawah mungkin dari sumber bisa kayak cairannya, itu nanti naik ke atas dan nanti dari naik ke atas itu mungkin dari patahannya itu yang naiknya. Jadi nanti bisa ada apa ya tadi? Eh, hot hot air panas kalau Bu. Nah, itu tuh nanti Manifestasi itu gitu bisa ya, Mbak, maksudnya. ya fermentasi kayak air panas itu. Nah, habis itu yang anak panas turun itu ya turun berarti kayak air hujan yang turun ke dalam tanah. Jadi meresap itu. Itu yang jadi kayak sumber yang airnya lagi yang nanti bakal digodok lah hitungannya Bu ya, kayak tadi kompor digodok terus bisa naik lagi karena ada patahan setelah meresap ke bawah mungkin kayak gitu. Oke, betul sekali Mbak Hesti. Betul sekali tadi jawabannya. Untuk yang warna merah ini berfungsi sebagai jalur keluarnya fluida panas dari reservoir menuju ke permukaannya, sehingga nanti akan terbentuk manifestasi panas bumi. Nanti manifestasi yang terbentuk juga tergantung di daerah itu. Kalau misalnya yang keluar itu dominan air, maka nanti akan membentuk air panas. Kalau yang keluar dominan uap, maka akan terbentuk kemarau. Kalau yang keluar itu air tapi atau uap yang punya kandungan sulfur tinggi, maka nanti akan terbentuk solvatara dan sebagainya, seperti itu ya. Dan ini ketika air yang ada di dalam reservoir kemudian keluar sampai ke permukaan, ini namanya adalah sistem discharge. Gitu. Kemudian kalau yang warna biru itu betul tadi dari air permukaan bisa air hujan, kemudian lama-lama kan akan merembes sampai ke bawah permukaan hingga lama-lama sampai ke reservoir. Makanya ini warna biru karena dari permukaan itu dingin ya, dingin dari permukaan masuk ke bawah permukaan, nanti akan terpanaskan juga ini menuju ke reservoir, terpanaskan. Nah, sistem ini patahan yang berguna untuk jalur masuknya fluida dari permukaan ke reservoir ini adalah disebut sebagai recharge system. Gitu. Jadi recharge itu akan memasukkan fluida menuju ke reservoir. Gitu. Jadi warna ini juga ada artinya tadi. Merah karena dia panas, lalu yang ini biru karena dia dingin airnya. Seperti itu. Betul sekali penjelasan Mbak Esti tadi. Ada lagi yang mau didiskusikan terlebih dahulu? Kalau belum ada, ini kita coba ke pembahasan mengenai peta yang ada di sini gitu ya. Ini adalah peta komplit Bugge anomali dari data gravity ya, peta CBA data gravity. Kemudian yang titik-titik hitam ini adalah lokasi stasiun pengukuran. Lalu yang warna merah, lingkaran warna merah ini adalah titik manifestasi panas bumi. Nah, dari peta ini nanti silahkan berkelompok seperti itu ya. Kemudian coba dianalisis dari peta ini kira-kira di posisi di manakah adanya struktur utama di area penelitian ini gitu ya. Kan tadi metode gravity itu bisa digunakan untuk mendeliniasi struktur utama gitu ya. Maka dari peta ini kita sebetulnya bisa melakukan deliniasi struktur utama. Nanti coba tentukan di mana struktur utama yang ada pada peta ini. Nah, setelah itu, setelah kita bisa mendeliniasi struktur utama dari peta ini, lalu coba analisis hubungan antara struktur tersebut dengan adanya manifestasi panas bumi yang ada di sini. Ini kan banyak manifestasinya, ada yang di atas, di bawah gitu ya. Ini juga ada manifestasi. Nanti coba dianalisis hubungan antara struktur tersebut dan manifestasi yang ada di situ, gitu ya. Untuk kelompoknya saya bagi agar adil ya, agar adil. Ini coba saya bagi untuk kelompok pertama silahkan nanti Mbak Hesti dengan Mbak Nuri. Kemudian untuk kelompok yang kedua itu Mbak Amanda, kemudian Mas Rahmat dan juga Mbak Risa. Silakan nanti bisa didiskusikan terkait kedua hal tersebut dilihat dari peta ini ya. Kemudian nanti akan kita diskusikan bersama. Gitu. Silakan bisa didiskusikan. Untuk waktu diskusi tidak lebih dari 5 menit ya. Kembali ke diskusi gitu ya. Tadi di metode gravity di sini strukturnya di mana gitu ya. Ini ada peta CBA. Kemudian kita diminta untuk mendelineasi struktur utamanya itu ada di mana. Ada yang sudah bisa menjawab? Silahkan. Nuri Bu mau jawab. Oke, silahkan. Silahkan Mbak Nuri. Oh baik Bu, ini hasil diskusi saya dengan Hesti Bu. Jadi sepertinya ya Bu ya, kan kalau gravity itu berarti yang di daerah sekitar 0 itu yang kuning. Jadi di situ kan ada titik-titik merah itu manifestasi kan Bu. Nah, jadi di daerah kuning yang di situ itu kan antara yang merah dan biru ada daerah kuning. Nah, mungkin di situ strukturnya Bu. Mungkin sesar sih Bu, mungkin. Seperti itu sih Bu. Oke. Kalau dari kelompok yang satu ada pendapat lain? Silakan. Dari kelompok 2.
Apakah ada pendapat lain atau sama? Kalau dari kita sendiri sih sama sih tuh sepemikiran teman kelompok tadi si jawaban dari Mbak Nur. Oke, kita coba bahas ya sekarang. Terima kasih tadi jawabannya Mbak Nuri dan tanggapannya Mas Ahmad. Untuk struktur utama itu kita bisa identifikasi dari anomali kontur 0, betul. Kalau dilihat dari legend bar di situ, kontur 0 itu ada di warna kuning. Ya, ada di warna kuning. Nah, warna kuning di mana? Di sini kan banyak ya warna kuning, ada yang di sebelah kanan, atas, kemudian ada di sebelah kiri juga, ada di bawah gitu ya. Nah, tadi Mbak Nuri menginterpretasi warna kuning yang di tengah ini ya. Nah, kira-kira mengapa warna kuning yang di tengah ini kita interpretasi sebagai struktur utama gitu ya, dibandingkan dengan yang lain gitu. Betul jawabannya untuk yang kontur 0 itu adalah struktur utama. Nah, sekarang kita coba detailkan mengapa yang berada di tengah ini kuningnya, bukan yang di samping kanan, kiri, atau di atasnya gitu ya. Kita coba detailkan. Nah, kalau dilihat dari titik-titik pengukurannya gitu ya. Ini titik-titik pengukurannya kan lebih banyak di tengah-tengah ini ya. Gitu, lebih banyak di tengah-tengah ini. Maka kita bisa dengan PD untuk menginterpretasi strukturnya. Yang ada itu ada di tengah-tengah gitu ya. Kalau yang di kanan, ini kan titik pengukurannya sedikit ya. Titik pengukurannya ini sangat jauh. Apalagi yang ada di atas ini adalah ekstrapolasi. Tuh, yang di kiri ini juga ekstrapolasi. Sehingga untuk yang di atas, kemudian di kanan dan di kiri, kemudian yang di bawah, ini adalah hasil dari ekstrapolasi dari data-data yang ada di tengah ini. Sehingga kita bisa yakin bahwa untuk strukturnya itu adalah yang di tengah, betul tadi ya. Nah, kemudian untuk pertanyaan yang kedua tadi mengenai hubungan antara manifestasi panas bumi dengan struktur tersebut. Gitu ya. Kan di sini strukturnya warna kuning, berada di dekat manifestasi. Tadi jawabannya bagaimana Mbak Nuri? Untuk hubungan antara manifestasi dengan strukturnya tadi? Maaf Bu. Apa Bu? Mohon maaf Bu. Manifestasi panas bumi dengan Iya. struktur. Manifestasi panas bumi itu muncul dari strukturnya seperti itu kayaknya Bu. Oke. Karena itu tadi ya, betul jawabannya. Saya mau menambahkan sedikit lagi, atau kelompok satunya mau menambahkan, kelompoknya Mas Rahmat, silakan bisa ditambahkan. Mengapa si manifestasi panas buminya ini berada di dekat struktur tersebut, gitu. Kayaknya nggak ada gitu. Oke, tidak ada yang mau ditambahkan, atau dari anggota kelompok lain ada yang mau menambahkan? Tidak ada, Bu. Oke, kalau tidak ada, kita coba perjelas bersama ya. Di sini ada manifestasi panas bumi, kemudian di dekatnya itu ada struktur. Nah, dari sini kita tahu bahwa struktur itu kan sebagai jalur keluarnya fluida dari reservoir menuju ke permukaan, sehingga di permukaan ini muncullah manifestasi panas bumi, gitu ya. Jadi itu hubungan antara struktur dengan manifestasi panas bumi yang ada di sini. Gitu. Jadi struktur sebagai jalur keluarnya fluida ke permukaan, membentuk manifestasi panas bumi yang ada di area tersebut. Gitu. Bagus untuk diskusinya tadi dan jawabannya sudah betul. Tapi tadi coba kita bahas bersama gitu ya. Kita coba detailkan mengenai hubungan dari keduanya ini tadi. Gitu. Nah, untuk di studi pendahuluan geothermal itu masih ada metode geolistrik gitu ya. Di sini ada metode geolistrik. Nah, di metode geolistrik kita bisa melakukan deliniasi pada zona yang punya resistivitas rendah dan juga mengidentifikasi adanya zona upflow dan outflow gitu ya. Jadi kita bisa melakukan deliniasi kedua hal ini menggunakan metode geolistrik atau geoelectrical method. Kemudian selanjutnya di sini bisa sambil dibuka di buku Gupta halaman 52. Silakan bisa dibuka buku Guptanya. Nah, di sana juga ada metode magnetik yang digunakan untuk melakukan survei reconnaissance. Ada metode magnetotelurik. Nah, metode magnetotelurik ini digunakan sebagai alternatif apabila kita tidak melakukan survei geolistrik di sini. Jadi ini bisa digunakan sebagai survei alternatif dengan spasi antar titik pengukurannya itu lebar, gitu ya. Jadi spasi antara titik pengukuran 1 kemudian titik pengukuran 2 itu lebar. Misalnya spasinya itu 2 km. Ya. Nah, kemudian yang akan didapatkan dari metode magnetotelurik di survei reconnaissance itu adalah batas antara caprock dengan reservoir. Jadi ini batas inilah yang akan kita dapatkan. Batas ini yang kita dapatkan dari metode magnetotelurik, gitu ya.
Itu di survei pendahuluan. Nah, sekarang kalau di dalam detail survei, gitu ya, kan tadi ada dua metode di detail survei, ada metode magnetoteorik dan ada metode mikroseismik. Nah, metode magnetoteorik di sini, ini adalah metode yang khas digunakan untuk eksplorasi geotermal, gitu ya. Nah, di dalam metode magnetoteorik di sini, itu bisa digunakan untuk mendeliniasi adanya eprog dan reservoir. Kalau yang tadi di survei pendahuluan, MT survei pendahuluan itu yang didapat itu batasnya, batas antara eprog dan reservoir. Tapi kalau magnetoteorik di survei detail itu kita bisa mendapatkan keduanya. Gitu ya. Kita bisa dapat eprognya, bisa dapat reservoirnya. Dan juga kita bisa mengkonfirmasi adanya struktur utama yang tadi sudah diperoleh dari metode gravity. Gitu ya. Kita bisa mengkonfirmasi struktur utama dari gravity tadi menggunakan metode magnetoteorik. Ya, jadi kita lebih yakin bahwa yang digambar tadi itu adalah struktur utama. Dilihat dari pemodelan magnetoteoriknya. Seperti itu. Kemudian untuk yang di metode selanjutnya itu adalah mikroseismik. Nah, mikroseismik di sini digunakan untuk melakukan monitoring geothermal. Sehingga kita akan mengetahui zona fracture atau kalau misal di bawah ini ada suatu rekahan gitu ya. Ada rekahan, kita bisa mendeliniasi rekahan-rekahan baru tersebut. Kemudian kita juga bisa menggunakan metode mikroseismik ini untuk mengkonfirmasi aktivitas hidrotermal dan juga zona yang punya permeabilitas tinggi, gitu ya. Karena zona yang punya permeabilitas tinggi ini pastinya ada di batuan permeabel, seperti itu ya. Itu adalah beberapa geophysical signature yang bisa kita dapatkan dari masing-masing metode geofisika, gitu ya. Ada yang mau didiskusikan terlebih dahulu? Ada yang mau didiskusikan? Atau ada yang belum jelas, boleh ditanyakan. Apabila masih belum ada, nanti bisa ditanyakan setelah ini ya. Kita coba sekarang ke, coba dibuka device-nya lagi, kita akan ke quizzes. Sudah terlihat ya di layar? Nah, sekarang bisa join di quizzes menggunakan kode berikut ini. Jadi silahkan dibuka websitenya. Kemudian masukkan kode berikut ini, kodenya adalah 723678. Akan start kuisnya, nanti pertanyaan kuisnya itu ada di layar device kalian, bisa dilihat di sana atau bisa juga melihat di layar yang ada di sini. Oke, untuk waktunya nanti masing-masing soal itu ada waktunya sendiri gitu ya. Berbeda-beda untuk masing-masing soal, silahkan bisa dikerjakan, saya akan start. Sudah terlihat ya? Oke, metode gravity untuk survei pendahuluan di panas bumi bertujuan untuk delineasi bla 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 gitu ya. Oke, kemudian selanjutnya sementara dipimpin oleh Mbak Risa. Selanjutnya metode magnetik untuk survei pendahuluan di panas bumi bertujuan untuk delineasi masih ada waktunya. Oke. Oke, untuk yang posisi pertama dipimpin oleh Mbak Hesti, kemudian yang kedua Mbak Risa, kemudian yang ketiga oleh Mas Rahmat. Kemudian saya akan share lagi materi yang tadi. Nah, dari yang sudah kita pelajari hari ini, mengenai strategi eksplorasi. Di sana ada survei pendahuluan atau reconnaissance survei, kemudian ada detail survei, dan ada pengembangan seperti itu ya. Nah, kemudian untuk geophysical signature, geophysical signature itu masing-masing metode geofisika itu punya karakteristiknya sendiri-sendiri. Oke, itu tadi yang sudah kita bahas hari ini. Sudah kita review semuanya gitu ya dari pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Kemudian yang saya tekankan, mengapa kita perlu mempelajari geothermal gitu ya di sini. Nah, sekarang ini kan sudah ada pergeseran energi dari energi fosil menuju ke energi yang ramah lingkungan gitu ya. Energi yang ramah lingkungan itu salah satunya ya geothermal ini, sehingga kita ada baiknya kita mempelajari mengenai energi terbarukan ini gitu ya. Kemudian sebagai tugas kelompok sudah saya upload di Classroom gitu ya. Silakan nanti bisa dicek di sana. Dan untuk panduan tugasnya juga sudah saya upload di sana. Jadi nanti kalau misalnya ada yang perlu ditanyakan itu bisa menghubungi saya langsung seperti itu ya. Oke, itu saja untuk kuliah hari ini. Sebelum saya tutup, ada yang mau ditanyakan dulu atau didiskusikan? Sudah cukup? Oke, kalau sudah cukup kita tutup kuliah pada
siang hari ini. Nanti silahkan bisa dibaca-baca kembali materinya, kemudian tugas kelompoknya silahkan dikerjakan bersama rekan sekelompok. Untuk kuliah hari ini saya cukupkan sekian. Kurang lebihnya mohon maaf, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.